Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kekuatan Yuan yang sangat besar bergejolak di langit. Dua sosok cahaya melesat cepat, membawa gelombang energi yang ganas sebelum akhirnya bertabrakan di hadapan banyak pasang mata. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Keduanya terpental mundur, lalu berhenti di udara dengan susah payah. Yuan Chang mengibaskan lengan bajunya, menetralkan sisa kekuatan di tubuhnya. Ia menatap Chen Gui dari kejauhan dengan senyum tipis. Sudah lama sejak kita bertarung. Tapi sepertinya, kamu memang sedikit berkembang. Chen Gui mengepalkan tangannya. Kekuatan Yuan berwarna hitam keabu-abuan berkumpul di telapak tangannya. Kamu juga. Jawabannya singkat dan datar. Yuan Chang lalu melirik ke medan pertempuran di bawah. Sepertinya murid Sekte Dao, bukan tandingan gerbang Yuan kami. Chen Gui mengerutkan kening. Ia melirik ke arah King Tan yang sedang menghadapi dua ahli tahap 9 nirwana seorang diri. Kekhawatiran samar muncul di matanya. Kemudian, pandangannya kembali dingin. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Yuan Chang tersenyum tipis, penuh ejekan. Kamu yakin bisa melakukannya? Chen Gui tidak menjawab. Ia hanya menggulung lengan bajunya perlahan. Benang-benang hitam aneh mulai muncul dari bawah kulitnya. Dalam sekejap, kedua lengannya berubah menjadi hitam pekat seperti tinta. Kukunya memanjang, memancarkan aura dingin yang menyeramkan. Mata Yuan Chang menyipit, tatapannya semakin tajam. Di bawah langit, pertempuran berlangsung semakin brutal. Pang Tong menghantam dada seorang murid gerbang Yuan hingga tubuhnya terpental dan memuntahkan darah. Tolong hati-hati, Kak Pang. Teriak seseorang dari belakang. Pang Tong segera menghindar. Sebuah serangan pedang melintas dan menggores lengannya dalam-dalam hingga darah mengucur deras. Penyerang itu kembali maju, mengarahkan pedangnya ke leher Pang Tong tanpa ragu. Tiba-tiba, sebuah bilah besar muncul dan menahan serangan tersebut. Jiang Hao berdiri di samping Pang Tong, lalu memutar senjatanya hingga memaksa lawan mundur dengan luka parah. Kak Pang, kamu tidak apa-apa? Tanya Jiang Hao. Aku masih bisa bertahan, jawab Pang Tong sambil menahan darah dengan kekuatan Yuan. Ia menatap sekeliling, wajahnya menjadi suram. Situasinya buruk. Jiang Hao mengangguk. Bahkan kita saja sudah terluka seperti ini, murid lain pasti lebih parah. Pang Tong menarik napas dalam. Kalau Lindong tidak segera kembali, kita tidak akan bertahan lama. Jiang Hao menambahkan dengan cemas. Kak Xiao Xiao dan Kak Wang Yan juga hanya bisa menahan lawan mereka. Jangan bicara sembarangan, potong Pang Tong tegas. Dia pasti datang. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia mendongak ke langit. Gelombang energi besar menyebar dari atas. Di langit, aura Chen Gui melonjak tajam. Cahaya hitam berkumpul di belakangnya. Matanya menjadi sangat tajam. Ia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Cakar hantu surgawi kegelapan besar. Energi hitam pekat berkumpul dan berubah menjadi cakar raksasa yang menakutkan, menyapu ke arah Yuan Chang. Yuan Chang tertawa dingin. Jadi ini jurus andalanmu. Baik, hari ini aku akan menghancurkannya. Kekuatan Yuan di belakangnya bergulung seperti gelombang besar. Seni Dewa Yuan, tangan Yuan surgawi. Sebuah tangan raksasa terbentuk, memancarkan kekuatan luar biasa. Kedua serangan bertabrakan dan saling menahan di udara. Tak satu pun langsung unggul. Seimbang, gumam banyak orang. Namun, senyum Yuan Chang berubah menjadi aneh. Chen Gui, aku sudah bilang, kamu akan menyesal. Tangannya membentuk segel. Sebuah simbol misterius muncul di dahinya. Pupil Chen Gui menyusut. Lambang roh. Yuan Chang tersenyum dingin. Akhirnya kamu sadar. Simbol itu bersinar, dan aura Yuan Chang melonjak drastis. Tangan raksasanya menjadi lebih kuat dan mencengkeram cakar hitam Chen Gui. Retakan mulai muncul. Pecah. Cakar hitam itu hancur seketika. Chen Gui mengerang, wajahnya pucat. Yuan Chang melangkah maju. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu menolaknya. Tangan raksasa itu menghantam Chen Gui dan menjatuhkannya ke tanah. Sebuah kawah besar terbentuk. Chen Gui tergeletak di dalamnya, tubuhnya berlumuran darah, topengnya retak. Yuan Chang mengangkat pedangnya, bersiap mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, suara sitar terdengar. Gelombang suara merah menghentikan serangan tersebut. Yuan Chang menoleh. Di kejauhan, Ying Huan-Huan melayang di udara dengan sitar merah di tangannya. Dua jenderal roh di bawahnya sudah tumbang.
Senjata Yuan tingkat murni, ya, gumam Yuan Chang. Ia tersenyum dingin. Kau pikir bisa melawanku hanya dengan itu? Ying Huan tidak menjawab. Ia hanya duduk di udara, bersiap menghadapi pertarungan. Yuan Chang tertawa meremehkan. Apakah Sekte Dao sudah kehabisan orang? Sampai gadis sepertimu yang maju. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari samping. Ada aku juga. King Tan muncul di samping Ying Huan dengan sabit hitam di tangannya. Mata Yuan Chang menyipit. Dua senjata Yuan tingkat murni, menarik. Seluruh medan menjadi hening. Tak ada yang menyangka, yang berdiri melawan Yuan Chang saat ini, adalah dua gadis muda. Kemunculan dua wanita di langit membuat suasana pertempuran yang sebelumnya dipenuhi darah mendadak terhenti sejenak. Setelah keterkejutan itu, kecemasan langsung muncul di wajah para murid Sekte Dao. Kenapa Huan maju sendiri? Seru salah satu murid dengan cemas. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan Yuan Chang? Tambah yang lain, nada suara mereka penuh kekhawatiran. Ying Huan adalah sosok yang sangat disayangi di Sekte Dao. Sifatnya yang ceria dan hangat membuat banyak orang menyukainya. Karena itu, melihatnya maju menghadapi lawan sekuat Yuan Chang justru memicu kemarahan, bukan kepada dirinya, tetapi kepada kesombongan gerbang Yuan. Di sisi lain, King Ye memukul mundur lawannya, seorang jenderal roh gerbang Yuan, lalu menatap ke langit dengan wajah pucat. Tangannya mengepal begitu kuat hingga bergetar. Brengsek, gumamnya pelan. Ia merasa harga dirinya tercabik. Sampai-sampai seorang gadis harus maju menghadapi musuh utama. Melihat King Ye lengah, lawannya menyeringai dingin. Lebih baik kau pikirkan keselamatanmu sendiri, ejek jenderal roh itu sebelum kembali menyerang. Kali ini, King Ye tidak lagi menahan diri. Matanya memerah, dan seluruh kendali dirinya seakan lenyap. Serangannya berubah menjadi brutal dan nekat, seperti orang yang siap mati demi menjatuhkan lawan. Pemandangan serupa terjadi di seluruh medan perang. Melihat Ying Huan maju, para murid Sekte Dao seperti tersulut. Mereka bertarung dengan kegilaan baru, tanpa takut, tanpa mundur. Seolah-olah mereka menolak mengulang tragedi masa lalu. Moral mereka melonjak tajam, bahkan membuat para murid gerbang Yuan mulai kewalahan. Di langit, Yuan Chang memperhatikan perubahan itu dengan senyum dingin. Kalian meningkatkan semangat dengan cara seperti ini. Katanya sinis. Menarik, tapi harga yang kalian bayar akan sangat mahal. Ying Huan menatap ke bawah. Ia melihat murid-murid Sekte Dao jatuh satu persatu. Matanya sedikit memerah. Namun, ia segera mengangkat kepala dan menatap Yuan Chang dengan dingin. Aku akan menghentikanmu, ucapnya tegas. Yuan Chang tersenyum meremehkan. Gadis kecil yang tidak tahu batas, balasnya. Kalau kalian berani maju, maka bersiaplah menanggung akibatnya. King Tan yang berdiri di sampingnya langsung mengerutkan alis. Akibat kepalamu, jawabnya dingin. Tanpa menunggu, King Tan mengayunkan senjata hitam di tangannya. Serangan itu langsung menembus ruang dan muncul di atas kepala Yuan Chang. Namun Yuan Chang hanya mundur selangkah dan menghindarinya dengan mudah. Ia menatap senjata King Tan dengan sedikit ketertarikan. Serangan yang bisa menembus ruang, cukup unik, katanya. Sayangnya, penggunanya masih terlalu lemah. King Tan tidak membalas. Ia hanya berkata singkat kepada Ying Huan. Kita serang bersama. Ying Huan mengangguk. King Tan langsung maju, menyerang dari jarak dekat. Sementara itu, Ying Huan tetap di belakang, memainkan sitarnya. Telapak tangannya berdarah saat menyentuh senar, dan darah itu langsung menyelimuti alat musiknya dengan cahaya merah. King Tan sempat melirik tangannya. Tanganmu indah sekali, katanya tiba-tiba. Ying Huan terdiam, sedikit kesal karena King Tan masih sempat bicara hal aneh di situasi seperti ini. Namun King Tan hanya tersenyum tipis, lalu kembali fokus. Serangan mereka dimulai. King Tan menyerang tanpa henti dengan teknik yang sulit diprediksi, seolah-olah jarak tidak berarti. Sementara itu, Ying Huan memainkan sitar, menghasilkan gelombang energi yang membentuk seekor burung phoenix raksasa di langit. Burung itu mengepakkan sayapnya dan menyerang Yuan Chang dengan hujan serangan energi. Yuan Chang bertahan dengan kekuatan besar, tetapi tekanan dari dua arah mulai terasa. Meski begitu, ia tetap tenang. Mengandalkan senjata kuat akan menguras tenaga kalian, katanya sambil mencibir. Aku ingin lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Kedua wanita itu saling berpandangan. Mereka tahu, pertarungan ini tidak bisa berlangsung lama. Maka mereka memutuskan untuk mengerahkan segalanya dalam satu serangan. Ying Huan meningkatkan kekuatan sitarnya.
Cahaya merah semakin kuat, dan energi panas menyebar ke seluruh area. Di saat yang sama, King Tan mengeluarkan kekuatan sejatinya. Ia meneteskan darah esensi ke senjatanya, lalu membentuk segel dengan kedua tangan. Dari dahinya, sebuah simbol hitam kuno perlahan muncul. Saat simbol itu muncul, seluruh area seakan diselimuti kegelapan yang menyesakkan. Yuan Chang yang melihatnya langsung menyipitkan mata. Ekspresinya akhirnya berubah. Ia menatap simbol tersebut dengan serius. Simbol leluhur kegelapan. Cahaya hitam menyebar luas di langit. Banyak tatapan terkejut tertuju pada simbol hitam kuno yang melayang di udara, memancarkan gelombang kekuatan yang sangat misterius dan menekan. Simbol leluhur kegelapan. Beberapa orang yang berpengalaman segera mengenali aura tersebut. Keterkejutan pun menyebar di antara mereka. Yuan Chang mengerutkan kening saat menatap simbol itu. Fluktuasi kekuatannya memang sangat mirip dengan simbol leluhur kegelapan yang legendaris. Namun, sebagai seseorang yang berpengetahuan luas, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak sesuai. Simbol leluhur yang asli tidak mungkin hanya memiliki kekuatan seperti ini. Matanya berkedip pelan, lalu sebuah dugaan muncul. Jadi, ini hanya tiruan. Tatapan Yuan Chang menjadi lebih tajam. Jika itu benar, maka orang yang bisa menciptakan tiruan sedekat ini jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar hanya para ahli tua dari Istana Kegelapan yang mampu melakukannya. Ia kembali menatap King Tan dengan serius. Siapa sebenarnya gadis ini? Jika ia benar-benar berasal dari Istana Kegelapan, maka membunuhnya akan membawa masalah besar. Namun di tengah pikirannya, kekuatan dari simbol itu mulai menunjukkan wujudnya. Energi hitam pekat menyembur keluar dari simbol tersebut, memenuhi langit. Energi itu berkumpul dan perlahan membentuk sosok raksasa yang samar, sulit dilihat dengan jelas. Sosok itu berdiri tegak, lalu mengulurkan tangan besarnya dan menggenggam tongkat hitam milik King Tan. Saat berdiri di langit, sosok itu terlihat seperti dewa kematian yang turun ke dunia, memancarkan aura dingin dan mematikan. Di sisi lain, Ying Huan-Huan juga mulai mengumpulkan kekuatannya. Wajahnya sedikit pucat, tetapi ia tetap menggertakkan gigi. Tangannya menari di atas sitar, dan suara musik mulai memenuhi langit. Teknik sitar Phoenix Surgawi, nada nirvana. Cahaya merah terang muncul dan berkumpul di atasnya. Api merah menyala dari dalam cahaya itu, lalu berubah menjadi burung Phoenix raksasa yang memancarkan panas luar biasa. Dengan dorongan kekuatan, Phoenix itu melesat seperti meteor, membawa energi penghancur yang langsung menuju Yuan Chang. Di saat yang sama, King Tan juga bergerak. Sabit kegelapan, eksekusi jiwa. Sosok hitam raksasa itu mengangkat tongkatnya, lalu menebas ke depan. Ruang di depannya terdistorsi. Sebuah serangan hitam besar menembus kehampaan dan meluncur ke arah Yuan Chang. Dua serangan dahsyat itu datang bersamaan, menutup semua jalur mundur. Semua orang yang menyaksikan tercengang. Bahkan ahli kuat pun akan kesulitan menghadapi serangan seperti ini. Namun, tepat sebelum serangan mengenai tubuhnya, Yuan Chang akhirnya bergerak. Kodeks Dewa Yuan, Lonceng Dewa Yuan. Sebuah lonceng energi raksasa terbentuk dan menyelimuti tubuhnya. Serangan Phoenix dan energi kegelapan menghantam secara langsung. Langit bergetar, tanah di bawahnya hancur, retakan besar menyebar ke segala arah. Banyak orang terpaksa mundur karena takut tersapu dampaknya. Setelah beberapa waktu, badai energi perlahan mereda. Di tengah langit, lonceng besar itu masih berdiri. Murid gerbang Yuan langsung bersorak, sementara murid Sekte Dao terdiam dengan wajah pucat. Namun, perlahan retakan muncul di lonceng tersebut. Retakan itu menyebar, hingga akhirnya lonceng pecah. Yuan Chang muncul kembali. Di dadanya, terdapat luka panjang yang masih mengeluarkan darah. Ia benar-benar terluka, namun ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut. Sudah lama sejak aku terluka. Tatapannya berubah dingin dan berbahaya. Tapi sekarang, ini akan berakhir. Ia melangkah maju dan langsung menyerang Ying Huan-Huan. Gelombang suara dari sitar mencoba menghalangi, tetapi dengan mudah dihancurkan. King Tan berusaha membantu, tetapi Yuan Chang menyerangnya lebih dulu dan membuatnya terpukul mundur, darah keluar dari mulutnya. Yuan Chang tiba di depan Ying Huan-Huan. Serangannya menghantam sitar yang digunakan sebagai pelindung. Dampaknya membuat Ying Huan-Huan terpental ke tanah, darah keluar dari mulutnya. Beberapa murid Sekte Dao mencoba melindunginya, tetapi mereka semua terpukul mundur dalam satu serangan. Wang Yan datang menyelamatkan,
namun lengannya dihancurkan oleh Yuan Chang dan tubuhnya terpental jauh. Tanpa ragu, Yuan Chang memerintahkan Lei Qian untuk menghabisi Ying Huan-Huan. Lei Qian tersenyum kejam dan langsung menyerang. Pada saat itu, Ying Xiao-Xiao yang melihat dari kejauhan tidak bisa menahan diri lagi. Dengan putus asa, ia berteriak ke langit, "Lindong!" Langit tetap sunyi. Keputusasaan menyelimuti semua orang. Namun tiba-tiba, sebuah aura kuat meledak dari kejauhan. Sosok cahaya hijau melesat dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata. Dalam sekejap, ia tiba di medan perang. Sebuah pukulan keras menghantam Lei Qian. Tubuh Lei Qian terlempar jauh dan menghantam tebing, meninggalkan retakan besar. Semua orang terdiam. Itu, Lindong. Suasana berubah dalam sekejap. Lindong berdiri di tengah medan perang, aura brutal menyelimuti tubuhnya. Ia menatap Yuan Chang sejenak, lalu berbalik ke arah Ying Huan-Huan. Melihat kondisi gadis itu, matanya dipenuhi kemarahan dan rasa bersalah. Dengan suara pelan dan serak, ia berkata, "Maaf, aku terlambat." Ying Huan-Huan menatapnya, lalu air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Ia memeluk Lindong dan menangis tanpa bisa menahan diri. Lindong memeluknya dengan lembut, namun aura membunuh dalam dirinya semakin kuat. Ia melihat sekeliling. Murid-murid Sekte Dao terluka, beberapa bahkan tidak bergerak lagi. Pang Tong berdiri dengan susah payah, lalu berlutut. "Kami tidak mampu, tolong, selamatkan Sekte Dao." Satu persatu murid lain ikut berlutut. "Kakak Lindong, balaskan untuk kami." Lindong menatap mereka semua. Ekspresinya berubah perlahan. Senyum dingin muncul di wajahnya. "Aku akan membuat mereka membayar." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara rendah. Dengan seluruh hidup mereka, suasana menjadi sunyi. Aura mengerikan memenuhi udara, seolah sesuatu yang sangat berbahaya telah bangkit di medan perang itu.